Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi kuliah kita. Tema kita pada hari ini adalah tentang kehidupan yang ada di lautan. Sebelumnya terkait dengan ekosistem penting di wilayah pesisir. Pada pembahasan kali ini adalah tentang membahas kehidupan yang ada di laut. Nah, walaupun pada pembahasan ini mungkin tidak semua aspek kehidupan di laut kita bahas, tapi setidaknya sebagian besar yang terkait dengan kehidupan laut yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kehidupan di laut itu secara garis besar kita bisa bedakan, bisa kita kelompokkan itu menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok yang disebut sebagai plankton. Ini terdiri dari hewan atau tumbuhan yang sifatnya itu hanya mengikuti pergerakan arus dari laut. Kelompok-kelompok yang termasuk dalam plankton ini adalah kelompok organisme yang tidak memiliki pergerakan aktif yang kuat untuk bisa melawan arus. Jadi walaupun mereka bisa bergerak, bisa berenang, tetapi kemampuan bergeraknya, kemampuan berenangnya itu sangat terbatas. Kemudian yang kedua, ini adalah kelompok organisme yang bisa berenang dengan kuat, dia bisa melawan arus, bisa memiliki pergerakan yang sangat luas. Kelompok-kelompok ini biasanya terdiri dari beberapa atau jenis ikan, kemudian mamalia laut, kemudian ada beberapa kelompok moluska misalnya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok hewan yang menempati dasar perairan atau dasar laut. Ini yang disebut dengan kelompok bentos. Nah, yang termasuk dalam kelompok bentos ini ada juga kelompok tumbuhan atau kelompok tanaman. Contohnya adalah lamun, ini sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian juga ada terumbu karang, itu yang juga sudah kita bahas di pertemuan. Nah, yang pertama dari kelompok plankton itu kita pisahkan menjadi 2. Yang pertama adalah kelompok plankton dari jenis tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah kelompok plankton dari jenis hewan. Nah, yang dari kelompok tumbuhan itu kita sebut sebagai fitoplankton, di mana fito itu berasal dari kata fito yang berarti tanaman, dan plankton itu organisme yang dia hanya menghanyutkan diri. Jadi fitoplankton ini adalah tumbuhan yang melayang di dalam kolom air. Nah, tumbuhan atau kelompok fitoplankton ini itu merupakan bagian penting dari rantai makanan yang ada di laut, karena fitoplankton ini adalah organisme yang merupakan dasar dari rantai makanan. Jadi ada kelompok hewan, kelompok organisme, dalam hal ini adalah tumbuhan yang mampu menghasilkan produksi atau menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, karena dia bisa berfotosintesis, maka perannya itu sangat penting. Dalam proses fotosintesis, dia menggunakan bahan yaitu karbon dioksida.
Jadi kalau dalam proses fotosintesis itu kita lihat reaksinya itu adalah CO2 ditambah dengan H2O. Ini akan menjadi karbohidrat. Proses fotosintesis itu terjadi di klorofil. Jadi fitoplankton ini adalah organisme yang memiliki klorofil. Nah, karena dia memanfaatkan CO2 sebagai bahan baku fotosintesis, maka proses ini itu akan berhubungan dengan bagaimana karbon itu diserap dari atmosfer. Kita bahas minggu lalu tentang karang itu ada asidifikasi. Untuk menguranginya itu dengan melakukan fotosintesis yang minggu lalu kita bahas dengan pemupukan Fe. Nah, hasil dari fotosintesis ini adalah O2, di mana fitoplankton itu mampu menghasilkan kurang lebih sekitar 50% oksigen yang ada di atmosfer. Jadi hasilnya sangat besar pengaruhnya, baik untuk mengurangi CO2 ataupun menambah O2 yang ada di atmosfer. Nah, kelompok fitoplankton ini sebagian besar itu merupakan tumbuhan bersel tunggal. Jadi dia hanya memiliki satu sel dan biasanya hidup berkoloni. Koloni-koloni itu merupakan bentuk atau kumpulan dari beberapa sel fitoplankton. Nah, kemudian plankton itu sendiri diklasifikasikan berdasarkan ukuran, kemudian habitat dan taksonomi. Nah, berdasarkan ukuran kita bagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah fitoplankton. Ini plankton yang berukuran kurang dari 2 mikrometer. Biasanya berukuran dari 0,2 sampai dengan 2 mikrometer. Nah, kelompok fitoplankton ini contohnya adalah bakterioplankton. Pak, mohon maaf itu mic Bapak mati, Pak. Belum di-on-in. Jadi berdasarkan habitat, pleuston dan neuston ini terpisahkan pada wilayah yang sangat tipis. Kalau pleuston itu ada di permukaan, jadi sebagian tubuhnya itu ada di permukaan, dia mengapung, tapi kalau neuston itu ada di bawah permukaan air. Dan di bawah permukaan airnya hanya beberapa milimeter saja dari permukaan air. Jadi sama-sama mengapung, tapi wilayahnya yang berbeda. Nah, berdasarkan taksonominya, maka plankton itu dibagi menjadi 2. Yang kelompok tumbuhan itu disebut fitoplankton, sedangkan yang kelompok hewan itu disebut zooplankton. Nah, kelompok fitoplankton ini adalah kelompok tumbuhan yang bisa berfotosintesis, tapi kelompok zooplankton itu ada yang sebagian memang dia holoplankton dan sebagian ada yang hanya meroplankton ketika fase larva dari organisme. Nah, mengapa plankton itu menjadi penting? Karena tadi sudah disebutkan ya bahwa plankton ini adalah merupakan dasar dari rantai makanan. Di mana kelompok yang paling dasar dari fitoplankton itu mampu melakukan fotosintesis, dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian fitoplankton itu akan diikuti oleh zooplankton sebagai pemangsanya. Kemudian zooplankton ini akan dimanfaatkan oleh ikan-ikan kecil, kemudian ikan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Sehingga tanpa keberadaan plankton, maka kehidupan
ikan-ikan yang besar ini menjadi tidak ada karena dasar dari rantai makanannya juga tidak ada. Nah, tadi habitat plankton itu lebih banyak di permukaan atau di dekat permukaan, sehingga untuk yang fitoplankton, habitat hidupnya itu dibatasi di zona eupotik. Nah, di mana zona eupotik? Ini adalah zona di mana cahaya bisa masuk sampai ke kedalaman tertentu. Jadi sepanjang ada cahaya, maka fitoplankton ini akan bisa hidup. Karena cahaya diperlukan untuk proses. Nah, lalu ada sebuah peristiwa di mana fitoplankton itu bisa mengalami ledakan populasi yang disebut dengan blooming. Nah, kapan blooming itu terjadi? Ketika yang pertama ada masukan nutrien yang sangat tinggi. Nah, masukan nutrien itu bisa berasal dari daratan, kemudian bisa berasal dari mekanisme upwelling, dan blooming itu pun terjadi biasanya berdasarkan kondisi musim untuk daerah yang memiliki 4 musim. Nah, dalam kehidupan di laut, maka ada beberapa kelompok organisme plankton yang penting. Pertama dari kelompok fitoplankton ini. Yang pertama adalah diatom. Diatom ini banyak ditemukan di daerah 4 musim dan di perairan di dekat kutub. Ini cangkangnya itu mengandung, atau dinding selnya itu mengandung silika. Contoh dari diatom. Kemudian ada dinoflagellata. Ini banyak ditemukan di perairan tropis sampai subtropis. Ada beberapa yang ditemukan di daerah 4 musim lainnya. Kemudian ada kokolitopor. Ini ditemukan hanya di daerah tropis, di mana dinding selnya itu berisi kalsium karbonat. Kemudian ada silicoflagellata. Ini cangkangnya tersusun dari silika, hampir ditemukan di seluruh dunia. Hanya sebagian yang ditemukan di daerah Atlantik. Kemudian ada cyanobacteria, ini adalah kelompok alga biru hijau. Jadi ini sebenarnya bukan kelompok alga yang sebenarnya, tapi kelompok plankton yang memiliki sifat seperti alga, karena kandungan klorofilnya yang bisa membentuk warna biru ataupun hijau. Ini biasanya banyak ditemukan di daerah muara sungai, di daerah Payau, kemudian di daerah air hangat. Kemudian ada alga hijau. Ini banyak ditemukan di sekitar estuarin atau di daerah lagun. Nah, ini kelompok alga yang penting atau kelompok fitoplankton yang cukup penting peranannya di perairan. Lalu dari kelompok zooplankton ada beberapa yang juga penting. Ini contohnya adalah dari kelompok Copepoda. Contohnya ada krill, ini seperti udang kecil. Kemudian Cladocera, ada misid, dan Ostracoda. Nah, krill ini sangat penting dalam industri perikanan, ini terutama di daerah Atlantik Utara. Dia menjadi komoditas perikanan yang cukup penting. Kemudian ada dari kelompok jelis atau kelompok ubur-ubur. Ini contohnya adalah dari kelas Cnidaria. Kemudian ada Stenopora.
kemudian ada Urochordata, kemudian ada kelompok cacing dan Theropoda. Theropoda ini merupakan cangkang dari Gastropoda. Nah, dari zooplankton sendiri ada yang memiliki cara makan yang berbeda-beda. Ada zooplankton yang dia sifatnya adalah herbivora. Dia hanya memakan fitoplankton. Kemudian ada yang karnivora, detrivor, dan omnivora. Nah, mulai dari yang kelompok karnivora, detrivora, dan omnivora ini biasanya adalah plankton atau zooplankton yang dari kelompok meroplankton tadi, yang hanya sebagian besar dari siklus hidupnya plankton. Nah, kemudian plankton atau fitoplankton khususnya itu menjadi penting karena beberapa fenomena yang terjadi itu berkaitan dengan peristiwa perubahan yang ada di laut. Ada yang dikenal dengan red tide, ada yang dikenal sebagai harmful alga bloom. Nah, ini adalah dua mekanisme yang sama, tetapi berbeda. Berbedanya di mana? Jadi dua-duanya ini adalah ledakan populasi fitoplankton itu biasanya terjadi karena masukan nutrien yang tinggi di perairan, kemudian cahaya matahari itu cukup sehingga mereka bisa bereproduksi, bisa menghasilkan populasi dalam jumlah yang besar. Nah, fenomena red tide ini biasanya tidak selalu terkait dengan warna merah. Jadi red tide atau blooming alga itu bisa saja warnanya adalah hijau atau coklat, tergantung dari alga yang bloomingnya. Nah, dia dikenal dengan red tide karena fenomena yang muncul yang paling banyak itu adalah ledakan populasi alga berwarna merah. Nah, sedangkan HABS atau harmful alga bloom ini itu juga sama fenomenanya, yaitu ledakan populasi fitoplankton. Tetapi dari HABS ini adalah kelompok fitoplankton yang berbahaya karena dia memiliki racun atau beracun. Sehingga kalau HABS ini kemudian dikonsumsi oleh ikan ataupun organisme yang lain, kemudian ikan atau organisme tersebut dikonsumsi oleh manusia, dimakan oleh manusia, maka bisa menyebabkan peristiwa atau kejadian keracunan pada manusianya. Jadi pada organisme ataupun pada manusia yang mengkonsumsi organisme yang terkait dengan HABS ini bisa mengalami keracunan. Sedangkan kalau red tide itu alganya biasanya tidak beracun. Nah, apa dampak dari red tide atau HABS ini? Jadi dampak terbesar dari red tide atau HABS ini adalah adanya kematian massal ikan biasanya. Ini ciri utama dari dua kejadian atau dua fenomena yang tadi. Nah, kenapa ikan itu bisa mati? Kalau dia fenomenanya adalah red tide, jadi blooming alga yang tidak beracun, ikan-ikan ini mati karena kekurangan oksigen. Nah, kenapa dia bisa kekurangan oksigen? Padahal kita tahu tadi bahwa fitoplankton itu kalau berfotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, kematian ini itu terjadi ketika alga atau plankton yang blooming tadi, kemudian planktonnya mati. Nah, pada saat planktonnya mati, dia akan diuraikan atau didekomposisikan oleh bakteri.
Pada proses dekomposisi oleh bakteri itulah prosesnya itu akan mengambil oksigen yang ada di perairan. Sehingga perairannya menjadi kekurangan oksigen. Nah, karena perairan tidak ada lagi oksigennya atau oksigennya habis untuk proses dekomposisi, maka banyak ikan yang mati. Nah, kalau fenomenanya adalah HABS, kematian ikan ataupun organisme yang lain itu bisa terjadi karena keracunan oleh racun yang dikeluarkan oleh kelompok organisme HABS tadi. Jadi dampaknya itu akan sama, tetapi proses terjadinya bisa berbeda. Jadi kalau red tide itu bukan dari kelompok alga beracun, kalau HABS itu dari kelompok alga beracun. Kematian ikan pada red tide, di mana planktonnya bukan plankton atau alga yang beracun, itu terjadi ketika blooming plankton itu kemudian mati dan dekomposisi yang menghabiskan oksigen. Sedangkan HABS itu bisa jadi karena dua kondisi. Yang pertama keracunan dari racun alga HABS itu sendiri, atau ketika HABS-nya itu juga akan mengalami kematian seperti kasus red tide. Nah, itu adalah kelompok dari organisme yang pertama. Tadi kategorinya ada 3. Ada plankton, ada nekton, dan ada benthos. Nah, di kelompok kedua, ini yang dikategorikan atau dikelompokkan sebagai marine nekton. Atau nekton bahari. Nah, yang dimaksud dengan nekton bahari ini adalah kelompok organisme yang bisa berenang dengan kuat, dia bisa melawan arus. Di mana nekton ini tinggal, jadi kalau kita bagi secara horizontal ataupun secara vertikal, jadi di kelompok horizontal ini ada zona di wilayah pantai, dari mulai estuarin sampai perairan terbuka. Ini gambaran beberapa organisme yang menghidupi zona atau wilayah di perairan. Secara vertikal, mulai kedalaman 0 sampai dengan di lautan yang paling dalam. Itu ada kelompok nektonnya. Jadi dari ilustrasi ini Anda bisa menggambarkan kelompok-kelompok nekton yang hidup berdasarkan wilayah yang ada di laut. Nah, kelompok nekton bahari ini tadi kita sebutkan sebagai kelompok organisme yang memiliki kemampuan berenang atau berpindah tempat atau bergerak secara mandiri sehingga bisa melawan pergerakan air laut. Dari kelompok nektonik ini itu kurang lebih ada sekitar 30.000 spesies yang sudah bisa diidentifikasi. Nah, kelompok nekton itu dibagi menjadi 2. Ada yang dari kelompok invertebrata atau kelompok hewan tidak bertulang belakang, serta kelompok vertebrata. Nah, dari kelompok invertebrata ini yang masuk di dalamnya dari filum Arthropoda dan filum Mollusca. Nah, dari kelompok vertebrata ada kelas Agnatha, kemudian Chondrichthyes dan Osteichthyes, ini yang masuk dalam filum Pisces atau yang biasa kita sebut sebagai ikan. Jadi ikan yang bersirip ini masuk kelompok 3 kelas ini. Kemudian ada 3 kelas lagi, yaitu reptilia. Di dalamnya tadi ada penyu, kemudian aves dari kelompok burung, ini yang berasosiasi dengan laut,
biasanya penguin di dalamnya. Kemudian kelas mamalia dari singa laut, kemudian anjing laut dan sebagainya sampai ke paus. Nah, yang masuk dalam kelompok vertebrata ini ada filum Arthropoda, contohnya adalah dari kelas Crustacea. Jadi dalam kelas ini ada contohnya ada udang, kemudian lobster, kemudian jenis kepiting itu masuk dalam kelompok Arthropoda ini. Kemudian dari filum Mollusca, ini yang dominan adalah dari kelas Cephalopoda. Ini contohnya adalah cumi-cumi, ada gurita, ada Nautilus, dan sepia atau sotong. Kita kenal hari-hari. Ini contoh dari kelas Crustacea, ada kepiting, kemudian ada dari kelompok udang, masuk lobster di dalamnya. Nah, dari dua kelompok ini ketika fase larvanya, itu mereka disebut sebagai organisme plankton. Tapi setelah dewasa mereka menjadi nekton. Ini contoh dari kelas Cephalopoda, ada cumi-cumi dan gurita dan sotong yang masuk dalam kelompok kelas ini. Kemudian yang kedua, nekton vertebrata atau nekton bertulang belakang. Lebih dari 20.000 spesies, ini adalah kelompok ikan. Dan dari jumlah tersebut, itu 58%-nya itu hidup di laut. Secara taksonomi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama dari filum Chordata. Ini ada kelas Agnatha, ada kelas Chondrichthyes, dan Ptachyes. Nah, ciri utama dari kelas Agnatha ini adalah bahwa kelompok organisme ini tidak memiliki rahang, kemudian bentuk tubuhnya itu memanjang seperti belut atau seperti ular. Tapi bukan dari kelompok belut laut atau murai. Yang termasuk dalam kelompok Agnatha ini, yang pertama adalah lampres. Ini bisa ditemui di perairan tawar atau di perairan laut. Ini masuk dalam kategori sebagai parasit karena dia tidak bisa mengambil makanannya sendiri, sehingga dia mengambil makanan dari hewan lain. Jadi dia menempel pada tubuh ikan, kemudian menghisap darahnya untuk mengambil makanannya. Kemudian ada hagfish, ini ditemukan di kedalaman lebih dari 100 meter. Dia sifat hidupnya biasanya adalah scavenger, dia pemakan bangkai atau biota laut lain yang sudah mati. Kemudian sifatnya hermaprodit, dia seperti belut karena dia bisa menghasilkan atau memproduksi lendir, sehingga tubuhnya akan sulit untuk dipegang. Jadi ini contohnya. Ini adalah lampres yang parasit tadi, bentuknya seperti ular, seperti belut.
Ini bagian mulutnya dan terdiri dari banyak sekali gigi, kemudian dia menempel di ikan sebagai parasit. Kemudian yang ini adalah contoh bentuk dari hagfish yang pemakan bangkai tadi. Kemudian kelompok kedua adalah kelas Chondrichthyes. Ini dari kelompok ikan yang merupakan kelompok yang memiliki rangka itu berupa tulang rawan. Jumlahnya kurang lebih ada 500 spesies. Contohnya adalah ikan pari dan ikan hiu. Titik dari 500 spesies tadi, 300 itu adalah dari kelompok ikan pari dan 200 dari spesies ikan hiu. Ciri utamanya dari kelompok Chondrichthyes ini adalah tidak memiliki gelembung renang di dalam tubuhnya. Jadi gelembung renang itu kalau Anda pernah membedah atau membuka ikan mas biasanya, di dalam perutnya itu ada seperti kapsul-kapsul atau seperti balon-balon kecil, itulah gelembung renang. Kemudian ciri lainnya adalah mulutnya itu terletak di bawah. Sehingga ketika makan dia tidak mengetahui, tidak bisa melihat mangsa yang dimakannya. Kemudian kulitnya cukup keras, karena tipe sisiknya adalah tipe sisik plakoid. Nanti kalau Anda belajar ichtiologi, akan lebih detail mengenai sisik. Ini contoh morfologi dari Chondrichthyes, ikan bertulang tadi. Chondrichthyes dari kelompok ikan pari, kalau yang ini adalah dari kelompok ikan hiu. Jenis hiu bermacam-macam, jenis ikan pari juga bermacam-macam. Kemudian yang ketiga adalah kelompok Octaichthyes. Ini adalah kelompok ikan bertulang sejati. Ini jumlahnya kurang lebih sekitar 20.000 spesies, termasuk ikan yang hidup di perairan tawar. Bentuk tubuhnya itu bervariasi. Kemudian ada ciri khususnya bahwa kelompok ikan itu sebagian besar juga memiliki gelembung renang. Fungsinya adalah untuk mempertahankan daya apungnya, atau untuk membuat dia supaya bisa mengapung di kolom air. Ini gambaran bentuk dari kelas Octaichthyes atau Telestoi. Jadi ciri utamanya ikan ini kalau kita potong secara melintang, dia memiliki bagian yang simetris antara sisi kiri dan sisi kanannya. Nanti di materi biologi laut ataupun di teologi ini akan dibahas secara lebih detail lagi. Nah, lalu di mana nekton ini hidup? Kelompok nekton itu dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tempat dia hidup. Ada nekton epipelagis, ini adalah nekton yang hidup di dekat dengan permukaan air. Kemudian ada nekton mesopelagis. Jadi nekton mesopelagis ini adalah nekton yang hidup di perairan yang dalam.
Kemudian nekton bathypelagis ini adalah nekton yang hidup di dekat dengan dasar perairan. Kelompok nekton epipelagis ini hidup sampai dengan kedalaman 200 meter. Kemudian ciri-ciri atau karakteristik umumnya adalah kelompok yang bisa berenang dengan efektif, kemudian yang kedua, nekton epipelagis ini mampu mendeteksi mangsa, kemudian bisa bernavigasi dan bermigrasi. Kemudian ciri lainnya adalah memiliki pewarnaan triptik atau counter shading. Nah, ciri-ciri ini merupakan ciri umum ikan yang ada di laut. Jadi di bagian dorsal, di bagian atasnya itu berwarna gelap, sementara di bagian bawahnya atau bagian ventral ini berwarna terang. Nah, kecuali untuk ikan-ikan yang hidup di terumbu karang. Kalau yang di terumbu karang biasanya berwarna-warni. Tapi kalau di laut secara umum biasanya pewarnaannya adalah kriptik. Kalau Anda pernah ke tempat pelelangan ikan, kalau dapat ikan-ikan pelagis, contohnya ada ikan kembung, ikan tongkol yang paling mudah dikenali untuk pewarnaan kriptik ini. Nah, ini beberapa contohnya nekton epipelagis. Ini dari tuna, kelompok tuna. Kemudian kelompok ikan-ikan karang ini yang tidak memiliki pewarnaan kriptik. Nah, kenapa ikan pelagis ini memiliki pewarnaan kriptik? Jadi warna gelap pada bagian atasnya, kalau kita bagi, ini di bagian atas ini berwarna gelap. Nah, kita tahu warna gelap itu dia mampu untuk menyerap cahaya. Jadi ketika dia berada di dekat dengan permukaan, maka cahaya itu akan diserap oleh bagian yang gelap di bagian atasnya. Kemudian sisa cahaya yang tidak bisa diserap itu akan disebarkan oleh bagian warna terang yang ada di bagian bawah tubuh ikan. Sehingga dengan pewarnaan ini, ikan ini kalau kita lihat dari bawah itu tidak memiliki bayangan. Sehingga dia tidak mudah ditemukan oleh pemangsanya. Jadi pewarnaan kriptik ini sebagai salah satu mekanisme untuk mempertahankan dirinya dari pemangsa. Kemudian yang kedua, nekton mesopelagis ini diketemukan sampai kedalaman 1000 meter. Rata-rata ada di kedalaman 200 sampai 700 meter. Nah, cirinya sebagian besar ikan-ikan di mesopelagis ini ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan ikan-ikan di epipelagis. Kemudian
gigi atau rahangnya termodifikasi, kemudian mulutnya besar, kemudian matanya juga besar, karena di bagian mesopelagis ini biasanya sudah tidak ada cahaya, sehingga mata yang besar ini diperlukan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang gelap, ataupun yang sangat minim sekali cahaya. Ini contoh dari nekton mesopelagis. Jadi mulutnya atau rahangnya besar, karena di mesopelagis ini mangsa sangat jarang sekali. Ketika mereka mendapatkan mangsa, bagaimana supaya mangsa itu tidak mudah lepas ketika digigit, maka mulut dan rahangnya biasanya besar dan giginya tajam, serta memiliki mata yang besar karena sedikit cahaya. Nah, ada beberapa ikan itu yang dilengkapi ada semacam seperti antena yang dia bisa memancarkan cahaya. Jadi seolah-olah membawa lampu ikan tersebut. Ini untuk menarik mangsanya supaya mendekat, ketika nanti sudah dekat, kemudian akan dimangsa. Nah, nekton bahari, karena dia hidup di perairan, maka memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi. Jadi adaptasi yang paling penting adalah bagaimana dia bisa bertahan untuk tidak tenggelam. Kemudian bisa menelusuri atau bergerak di sepanjang kolam air. Nah, untuk bisa bertahan supaya tidak tenggelam, maka sebagian besar ikan itu dilengkapi dengan gelembung renang. Kemudian ada beberapa yang dilengkapi dengan jaringan lemak yang ada di dalam tubuhnya. Kedua mekanisme ini itu diperlukan untuk ikan supaya dia tidak tenggelam, bisa bertahan di kolam air. Kemudian yang kedua, adaptasi supaya ikan itu bisa bergerak cepat, bisa menelusuri kolam air, baik untuk menghindari mangsanya, ataupun untuk mencari mangsa. Nah, salah satu mekanismenya adalah dengan bentuk tubuh ikan. Jadi sebagian besar ikan yang hidup di laut itu memiliki bentuk yang khusus. Ini contohnya ikan tuna dan ikan-ikan yang lain. Itu bentuknya adalah fusiform. Atau bentuk tetesan air. Nah, apa fungsinya bentuknya yang seperti ini? Ini adalah mekanisme adaptasi supaya ikan itu bisa bergerak di dalam kolam air dengan mengurangi hambatan dari air itu sendiri. Jadi supaya dia bisa mengurangi gaya gesek dari air, maka bentuk fusiform ini berfungsi untuk meningkatkan pergerakan secara hidrodinamisnya. Kemudian yang kedua adalah dari bentuk siripnya. Jadi bentuk siripnya biasanya dominan bercabang
ada yang sama, simetris, ada yang bagian atas itu dia lebih panjang. Contohnya adalah ikan hiu. Jadi bentuk siripnya itu berbeda yang dikenal dengan istilah heterosersal fins. Nah, kedua mekanisme ini bentuknya yang fusiform ataupun dengan heterosersal fin ini, ikan-ikan ini mampu berenang dengan cepat. Kemampuan itu diperlukan untuk mencari mangsa serta menghindari mangsanya. Kemudian mekanisme adaptasi yang lain adalah bagaimana ikan itu bisa bertahan terhadap kondisi salinitas, di mana salinitas di air laut itu lebih tinggi. Karena dia lebih tinggi, maka tekanan osmotiknya itu menjadi lebih besar. Bagaimana mekanisme untuk mereka mempertahankan atau menyamakan tubuhnya dengan tekanan osmosis yang ada di luar tubuhnya. Ini juga menjadi bagian bagaimana ikan itu beradaptasi. Antara ikan air tawar dengan ikan air laut ini mekanismenya berbeda. Kalau ikan air laut, lingkungan luarnya itu memiliki salinitas yang lebih tinggi atau tekanan osmosisnya menjadi lebih besar dibandingkan dengan di dalam tubuhnya. Sebaliknya, ikan air tawar itu tekanan osmosis di dalam tubuhnya jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan osmosis yang ada di luar tubuh. Nah, supaya tekanan osmosis di dalam tubuhnya sama, maka ikan air laut itu dia lebih banyak meminum air laut dibandingkan dengan ikan air tawar. Ikan air tawar akan lebih banyak mengeluarkan urinnya dari dalam tubuhnya untuk menyamakan dengan tekanan osmosis yang ada di luar. Jadi secara gampangnya, kalau ikan air laut itu banyak minum, kalau ikan air tawar banyak kencing. Kemudian ini contoh tadi bentuk adaptasi berdasarkan tipe bentuk tubuhnya. Di bentuk yang seperti torpedo atau seperti tetesan air, ini untuk ikan supaya bergerak lebih cepat. Fungsinya adalah untuk mengurangi hambatan atau gaya gesek dari air. Lalu selanjutnya bagaimana cara ikan ini makan atau nekton ini makan? Nekton mendapatkan makanannya itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah yang tidak selektif terhadap makanan. Ini biasanya dari kelompok ikan-ikan yang bisa bergerak secara leluasa atau ikan yang mobile. Jadi dia tidak memilih-milih makanannya, apapun yang ada di depannya mungkin akan dimangsanya. Kemudian ada ikan yang selektif terhadap makanan. Ini biasanya karena ikan ini pergerakannya sangat terbatas, dia hanya bergerak di daerahnya saja, atau yang dikenal dengan ikan teritorial. Contohnya adalah ikan kupu-kupu atau butterfly fishes. Dia makanannya selektif, tidak semuanya bisa dimangsanya. Kemudian ada yang sifatnya adalah pemangsa aktif, atau dia melakukan pemangsaan secara aktif.
Contohnya ya ikan-ikan yang berenang cepat seperti tuna dan hiu. Dia aktif untuk mencari makanan. Kemudian ada kelompok nekton yang cara makannya adalah dengan menyaring air. Kemudian makanannya adalah plankton. Nah, dari kelompok ini ada jenis-jenis seperti mamalia seperti hiu paus ataupun paus biru dan sebagainya yang walaupun ukurannya besar, tapi cara makannya adalah dengan menyaring plankton. Kemudian ada yang spesifik memakan bangkai atau scavenger. Ini tadi contohnya adalah hektis, ikan gobi, ada ikan blenis dari famili Blenidae. Selanjutnya kita masuk ke kelompok ketiga dari organisme yang ada di laut atau yang dominan di laut. Ini adalah marine benthos. Benthos itu berasal dari kata bentik yang kita terjemahkan sebagai dasar perairan. Jadi marine benthos itu adalah organisme laut yang hidup di dasar perairan. Nah, kelompok benthos ini merupakan kelompok terbesar organisme yang ada di lautan. Jadi di samping plankton ataupun nekton, yang jumlahnya juga spesiesnya tadi cukup besar, itu hanya 2% saja dari organisme yang ada di laut. 98% itu adalah kelompok benthos atau kelompok yang menghuni dasar lautan. Nah, sebagian besar kelompok bentik ini hidup di paparan benua, daerah yang memiliki produktivitas primernya itu relatif tinggi. Kelompok benthos ini ada yang dari kelompok hewan, protista atau alga, bahkan tanaman. Tanaman ini contohnya adalah lamun yang sudah kita bahas. Nah, berdasarkan ukurannya, maka organisme bentik ini dibagi menjadi 4 kelompok. Ada mikrofauna, ini adalah kelompok bentik organisme atau organisme bentik atau organisme benthos yang ukurannya kurang dari 0,1 mm. Kelompok kedua adalah meiofauna. Ini dari 0,1 sampai dengan 10 mm. Kemudian ada makrofauna, lebih dari 10 mm. Kemudian ada megafauna, ini lebih didominasi oleh kelompok tumbuhan. Nah, habitat dari organisme benthos itu sebagian besar hidup di zona intertidal. Di zona intertidal ini kita tahu ada ekosistem spesifik, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem lamun. Sementara di beberapa wilayah yang memiliki musim berbeda atau memiliki musim, itu ada ekosistem salmas atau ekosistem rawa laut biasanya. Di daerah seperti rawa-rawa tapi yang memiliki atau bisa beradaptasi dengan salinitasnya.
Kemudian daerah intertidal ini dominannya adalah memiliki dasar berlumpur ataupun berpasir. Sehingga sebagian besar organisme bentos hidup di kedua tipe dasar perairan tersebut. Nah, kalau kita bagi lautan berdasarkan zonasinya, secara horizontal, ada wilayah intertidal, itu ada di sini. Kemudian ada wilayah pelagik di laut lepas, di luar dari batas paparan benua. Jadi di sini ini adalah batas paparan benua. Nah, sebagian besar bentos itu banyak ditemukan di wilayah sini. Bagian kecil mulai dari mesopelagik sampai dengan zona hadal atau dasar perairan yang paling dalam, itu lebih sedikit ditemukan organisme bentosnya. Nah, ini contoh organisme bentos. Kalau Anda sering ke pantai, Anda menemukan seperti ini misalnya. Ini dari kelompok makroalga, atau yang kita kenal dengan bahasa umumnya adalah rumput laut. Jadi rumput laut yang dibuat es, itu es rumput laut, itu adalah makroalga. Kalau rumput laut seperti alang-alang itu disebutnya dengan istilah lamun. Jadi kalau Anda menemukan seperti ini, dari gastropoda atau dari keong misalnya, kemudian yang seperti ini juga, ini dolar pasir, kemudian ada kerang yang hidup di pasir, lumpur, ataupun di tiang-tiang penyangga atau tali seperti kerang hijau, itu juga adalah organisme bentik. Termasuk misalnya bintang laut yang Anda temukan, itu juga organisme bentik atau bentos. Kemudian seperti ini juga, ini bintang laut, dia menyebutnya sebagai bintang laut mengular berduri. Jadi ada durinya, ada juga yang mengular tapi tidak berduri. Kemudian ini ada teripang, timun laut, dan sebagainya. Kemudian ada kelompok dari, ada yang menyebutnya sebagai landak laut, karena dia durinya atau bulunya itu besar-besar. Kemudian kalau yang kecil-kecil itu disebut sebagai bulu babi misalnya. Yang membedakan adalah bentuk durinya saja. Ini dari jenis yang sama. Nah, sebagian besar dari bentik organisme atau bentos atau organisme bentik tadi yang hidup di wilayah intertidal, ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kompetisi terhadap ruang dan makanan. Karena wilayah intertidal ini biasanya kalau dia pasang, dia akan tergenang air, kalau surut dia akan kering. Sehingga makanan dan ruangnya itu akan terbatas. Kemudian predasi, karena kondisinya yang juga kalau pasang tergenang,
Kalau kemudian surut dia kering, sehingga akan lebih mudah ditemukan oleh pemangsa, termasuk manusia sebagai pemangsanya. Kemudian cara bereproduksi itu juga menjadi faktor yang membatasi kehidupan organisme bentik di wilayah intertidal. Kemudian substrat tempat hidupnya, jadi di wilayah intertidal itu ada yang berbatu, ada yang berpasir, dan ada yang berlumpur. Setiap organisme memiliki kesukaan terhadap tipe substrat yang berbeda. Dan yang terakhir adalah osmoregulasi. Ini terkait dengan tekanan osmosis tadi. Jadi ketika pasang ataupun surut, maka tekanan osmosisnya akan berubah. Sementara faktor fisik yang berpengaruh itu adalah salinitas, kemudian temperatur, kemudian udara, kemudian pasang surut, gelombang. Kelima faktor ini terkait dengan wilayah yang kadang genang, kadang kering di wilayah intertidal. Jadi salinitas ketika dia tergenang dia menjadi lebih rendah, ketika dia surut menjadi lebih tinggi. Temperatur pun akan sama, ketika pasang atau tergenang dia temperaturnya rendah, ketika surut dia terpapar langsung oleh sinar matahari maka temperaturnya menjadi tinggi. Kemudian faktor yang lain ada substrat, ada oksigen, kemudian ada faktor-faktor lain termasuk di dalamnya ada faktor bencana. Nah, faktor-faktor inilah yang kemudian akan berpengaruh terhadap bagaimana organisme bentos yang ada di intertidal itu akan beradaptasi. Nah, secara spesifik, pada substrat yang memiliki bentuk atau tekstur yang berlumpur atau berpasir, maka ada organisme bentos itu yang hidupnya berada di dasar atau di dalam dasar perairan tersebut. Nah, organisme yang hidup di dasar atau di dalam dasar perairan itu disebut dengan benthic infauna. Jadi dia akan menggali lubang, kemudian masuk ke dalam substratnya yang berpasir atau yang berlumpur tersebut. Ini sebagian besar yang dominan itu adalah dari jenis Polychaeta atau dari cacing dan kerang. Nah, organisme yang benthic infauna ini menjadi penting karena ketika mereka menggali lubang ini, maka akan memungkinkan terjadinya pertukaran air. Dan air yang masuk itu biasanya mengandung atau ada oksigennya, sehingga oksigen yang dibawa oleh air yang masuk ke dalam lubang itu penting untuk proses dekomposisi. Jadi fungsi-fungsi dari benthic infauna ini adalah mereka bisa menyuplai atau menyebabkan terjadinya suplai oksigen ke lapisan dasar perairan. Lalu bagaimana cara makannya? Cara makan organisme benthic itu ada hubungannya dengan tipe substratnya. Semakin kasar substratnya, sehingga substrat tersebut
dominannya adalah pasir, maka cara makannya adalah dengan tipe suspension feeder atau pemakan dari partikel tersuspensi. Nah, semakin halus teksturnya, maka cara makannya adalah dengan deposit feeder. Jadi mengandalkan partikel yang terdeposit atau yang terendapkan. Nah, kenapa pada substrat yang lebih kasar mereka cara makannya adalah dengan suspensi? Karena biasanya pada substrat yang kasar ini energinya itu lebih besar, energi pergerakan airnya, sehingga partikel-partikel itu akan selalu teraduk. Jadi kalau Anda lihat di perairan yang pantainya berpasir, itu pergerakan airnya itu sangat kuat, sehingga partikel-partikelnya itu akan selalu teraduk dan tidak sempat untuk mengendap. Sehingga selalu dalam keadaan tersuspensi. Organisme yang hidup di tipe substrat berpasir, itu cara makannya adalah dengan suspension feeder. Jadi dia mengambil partikel yang bersuspensi. Sementara pada daerah yang ukuran partikelnya lebih halus, contohnya adalah pantai yang berlumpur, itu biasanya energinya akan lemah. Sehingga partikel-partikelnya itu bisa mengendap. Nah, yang mengendap itulah yang terdeposit. Cara makannya pada organisme yang hidup di substrat berlumpur itu dengan cara deposit feeder. Jadi cara makan ini ada hubungannya dengan tipe dasar perairan, besaran ukuran partikel yang besar ataupun yang halus. Oke, mungkin itu pembahasan kita pada hari ini. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada gangguan ini, jadi tidak bisa maksimal menyampaikannya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke. Hari ini adalah pertemuan terakhir dari saya. Nanti minggu depan kemungkinan akan dilanjutkan oleh, saya tidak tahu, nanti saya konfirmasi dulu apakah Bu Siti terlebih dahulu atau Pak Indra Gumayuda yang melanjutkan materinya. Nah, karena minggu ini adalah jatah terakhir pertemuan saya, maka mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk ujian. Jadi, mekanisme dan ujiannya nanti akan saya sampaikan, karena nanti kemungkinan akan digabung dengan yang kelas A, yang dari NPM Ganjil. Jadi waktu dan Baik, Pak. mekanismenya, ya. Silakan.